Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Alamsyah, NIM 20111010101062. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sosial kultural konstruktivis. Teori ini dikemukakan oleh Lev Vygotsky, Browning, DKK tahun 1995 dan Khotijah tahun 2016. Teori ini berpandangan bahwa pengetahuan berada dalam konteks sosial. Karenanya ditekankan pentingnya bahasa dalam belajar yang timbul dalam situasi-situasi sosial yang berorientasi pada aktivitas. Yang selanjutnya yaitu konsep-konsep penting teori sosiogenesis Vygotsky tentang perkembangan kognitif yang sesuai dengan revolusi sosiokultural dalam teori belajar dan pembelajaran adalah: yang pertama yaitu hukum genetik tentang perkembangan atau genetic law of development. Menurut Vygotsky, setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melewati dua tataran, yaitu tataran sosial tempat orang-orang membentuk lingkungan sosialnya, atau dapat dikategorikan sebagai interpsikologis atau intermental, dan tataran psikologis di dalam diri orang yang bersangkutan, atau dapat dikategorikan sebagai intrapsikologis atau intramental. Yang kedua yaitu zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development. Vygotsky mengemukakan konsepnya tentang zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development. Ada dua tingkat, yaitu yang pertama tingkat perkembangan aktual, tampak dari kemapanan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan berbagai masalah secara mandiri. Ini disebut sebagai kemampuan intramental. Yang kedua yaitu tingkat perkembangan potensial, tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika dibimbing orang dewasa atau ketika kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Ini disebut kemampuan intramental. Untuk menafsirkan konsep zona perkembangan proksimal ini digunakan scaffolding interpretation, yaitu memandang zona perkembangan proksimal sebagai perancah, sejenis wilayah penyangga atau batu loncatan untuk mencapai taraf perkembangan yang semakin tinggi. Konsep kunci yang perlu dicatat dari Vygotsky adalah bahwa perkembangan dan belajar bersifat interdependen atau saling terkait. Perkembangan dan belajar bersifat konteks dependen atau tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial. Dan sebagai bentuk fundamental dalam belajar adalah partisipasi dalam kegiatan sosial atau social action. Vygotsky menyatakan bahwa siswa mengembangkan konsep-konsep yang lebih sistematis, logis, dan rasional yang merupakan hasil dari dialog bersama guru yang terampil. Jadi dalam teori Vygotsky, orang lain dan bahasa memainkan peran kunci dalam perkembangan kognitif seorang siswa. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.